Timnas U23 Indonesia dalam rangka mengikuti Piala Asia U23 di Qatar tanggal 15 April sampai dengan 3 Mei 2024 sepertinya harus merelakan sejumlah pemain kunci khususnya di pertahanan akan absen. Setelah Elkan Bagot yang tidak dipanggil karena cedera, pun hal yang sama dengan Alfrendra Dewangga. Kemudian juga ada Justin Hapner yang tidak dilepas oleh klub barunya Cerezo Osaka. Memang saat ini Elkan Bagot, Alfrendra Dewangga, Justin Hapner tidak pasti bergabung, ujar pelatih Timnas U23 Sintayong seperti dikutip dari situs resmi PSSI. Bukan hanya itu, Timnas U23 juga kehilangan Nathan Choaon yang dikabarkan juga tidak dilepas oleh klubnya SC Heerenveen. Melihat kondisi demikian, Sintayong mengakui kesulitan dalam memanggil pemain, tetapi memang semua itu harus dipersiapkan. Dengan absennya keempat pemain itu, berarti Timnas hanya menyisakan 3 pemain di posisi bek tengah. Mereka adalah Rizky Ridho, Muhammad Ferrari, dan Komang Teguh. Untuk menambal kekurangan pemain, Sintayong pun kemudian memanggil Kakang Rudianto, pemain Persib Bandung. Pemain satu ini memang sudah menjadi andalan Sintayong saat di Timnas U20. Kemenangan Timnas Indonesia atas Vietnam baik dalam laga kandang maupun tandang dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia ternyata berbuah manis. Selain posisi klasmen grup F naik ke peringkat kedua, Timnas Indonesia juga menunjukkan kenaikan pesat dalam ranking FIFA. Ranking Timnas Indonesia naik 8 peringkat dari sebelumnya peringkat ke 142, sekarang menjadi peringkat 134. Terkait capaian prestasi Timnas Indonesia, 2 media Asia menyorotinya. Mereka menilai bahwa sepak bola tanah air mulai bangkit dan menuju ke arah positif. Media Korea Best Eleven dalam laporannya menulis kalau kebangkitan Indonesia yang menarik perhatian dunia. Kerja keras Sintayong membangun tim mulai terlihat hasilnya dan sepak bola Indonesia sudah cukup berkembang. Ini merupakan bukti lebih lanjut bahwa Sintayong dan timnya telah memasuki fase perkembangan. Indonesia mengalahkan Vietnam sebanyak 2 kali. Ini diklasifikasikan sebagai yang terbaik di Asia Tenggara dalam jadwal pertandingan di bulan Maret. Hal yang hampir sama juga diungkapkan oleh media Malaysia Berita Harian. Berita ini memuji pencapaian Timnas Indonesia, bahwa Malaysia akhirnya disalib oleh Timnas Indonesia. Bangsa Indonesia, khususnya Timnas Indonesia, patut berbangga dan berterima kasih kepada seluruh skuad tim Merah Putih, terutama pemain keturunan yang telah bermain dan berjuang untuk meraih kemenangan. Mereka mengubur anggapan kurang nasionalis atau tidak bermain dengan hati. Justru sebaliknya. Satu di antaranya adalah gelandang Timnas Indonesia Tom Hayo yang mengakui cukup bangga debut bersama skuad Garuda saat bertandang ke markas Vietnam pada lanjutan putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2006 zona Asia pada tanggal 26 Maret yang lalu. Bahkan setelah pertandingan, Haye sempat menangis dan harus ditenangkan oleh Jai Ijes. Tom Haye menjelaskan bahwa penerbangan yang mereka lewati mencapai 14 jam. Di samping itu, dirinya baru saja menjalani laga bersama klubnya melawan Pionet pada 17 Maret silam. Tapi hal itu tidak menjadi masalah karena debut di Timnas merupakan sebuah kebanggaan. Debut itu sangat spesial, ujar Tom Haye dilansir dari laman ESPN NL.
Timnas Indonesia U23 harus menelan kekalahan 1-3 dari Timnas U23 Arab Saudi pada laga uji coba jelang Piala Asia 2024. Laga yang digelar di Dubai, Timnas Indonesia sempat tertinggal 0-1 pada menit ke-8. Namun Komang Teguh sukses menyamakan kedudukan jadi 1-1 di menit ke-32. Skor ini pun bertahan hingga turun minum usai. Timnas kembali tertinggal 1-2 lewat gol Arab Saudi pada menit ke-58. Sedangkan Arab Saudi kemudian menambah keunggulan 1-3 lewat gol yang dilesakan di menit ke-89.